Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada informasi menarik yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu Guru ya, terkait dengan hasil dari rapat dengan anggota DPR, di mana Dirjen GTK itu menyampaikan adanya kenaikan tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2026. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini tunjangan sertifikasi guru itu kan berdasarkan dari gaji pokok ya. Jadi satu kali gaji pokok itu disesuaikan dengan tunjangan sertifikasinya. Nah, melalui rapat dengan anggota DPR RI, Dirjen GTK itu menyampaikan mereka menginginkan adanya kenaikan khusus untuk tunjangan sertifikasi guru. Jadi bukan lagi berdasarkan pada gaji pokok gitu ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, jadi terkait dengan reformasi kebijakan guru di tahun 2026 yang disampaikan oleh Dirjen GTK Prof Nunuk terkait dengan peningkatan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026. Beliau merasa bahwa tunjangan sertifikasi guru tahun 2026 itu harus berdasarkan dari kinerja dan adanya peningkatan yang signifikan ya. Jadi bukan lagi berdasarkan pada gaji pokok gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tunjangan sertifikasi guru cairnya itu triwulan dan itu dirapel berdasarkan dari gaji pokok tersebut. Nah, untuk skema di tahun 2026 itu diharapkan bukan lagi menjadi triwulan tapi sudah menjadi per bulan, tetapi ada peningkatan gitu ya. Nah, ini lagi dibahas di DPR RI ya, terkait dengan adanya peningkatan sertifikasi guru ini. Nah, semoga bisa terrealisasi dan DPR RI itu bisa membantu lagi banyak guru yang terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya tunjangan sertifikasi guru itu nanti ke depannya Bapak Ibu Guru itu akan berbasis kinerja gitu. Jadi menggunakan sistem meritokrasi ya. Nah, artinya kalau Bapak Ibu Guru itu kinerjanya bagus, maka Bapak Ibu Guru akan mendapatkan tambahan ya, tunjangan sertifikasi guru ya. Tapi kalau kinerjanya ya biasa-biasa aja, ya mungkin hanya cuma sesuai dengan gaji pokoknya begitu. Jadi nanti di kementerian maupun di Dirjen GTK itu nanti akan menformulasikan kira-kira kalau guru yang dianggap memiliki kinerja yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, itu akan menjadi nilai plus tersendiri buat Bapak Ibu Guru. Nah, jadi TPG itu kalau katakanlah kalau Bapak Ibu Guru tidak terlalu bagus ya kinerjanya, artinya ya biasa-biasa aja gitu ya, hanya cuma mungkin mengajar tanpa menjabat atau bahkan tidak melakukan kegiatan yang lain gitu, ataupun hanya cuma melakukan kegiatan-kegiatan tambahan tapi sedikit jumlahnya, maka itu mungkin hanya setara dengan satu kali gaji pokok. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu Guru itu punya kinerja yang bagus, yang mengikuti organisasi ini, kemudian aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, menjadi kepanitiaan dan lain sebagainya, maka ada potensi penerimaan tunjangan profesi guru itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, sistem penilaian kinerja ini akan menjadi dasar perhitungan. Jadi nanti akan mungkin apakah itu diakumulasikan dalam bentuk jam kah atau seperti apa, itu yang lagi diformulasikan oleh Dirjen GTK dengan anggota DPR RI. Nah, kemudian
adanya pencairan yang direncanakan menjadi bulanan di tahun 2026. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira tersendiri ya, mengingat bahwa guru-guru itu sebenarnya sudah menginginkan lebih lama pencairan tunjangan sertifikasi guru itu dilakukan tiap bulan gitu, bukan lagi triwulan. Udah triwulan tetapi juga sering molor ya, tidak tepat waktu dan lain sebagainya, itu yang membuat Bapak Ibu guru menjadi lebih resah gitu ya. Nah, ini skema single salary ASN. Jadi Bapak Ibu guru, kalau misalnya tunjangan sertifikasi guru ini nanti disetujui ya oleh DPR RI, kan tinggal nanti mengajukan anggaran ya ke Kementerian Keuangan, sehingga mungkin akan menerapkan sistem single salary. Jadi Bapak Ibu guru nanti jangan kaget kalau misalnya ini sudah direalisasikan, bahwa Bapak Ibu guru itu nanti hanya cuma akan menerima satu gaji utuh gitu ya. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu guru itu mendapatkan gaji itu ada tertulis gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan makan, uang transport, mungkin seperti itu. Nah, nanti di tahun 2026 itu kalau ini sudah terrealisasi dan sudah ketok palu ya, maka jadinya hanya cuma satu gaji saja Bapak Ibu guru. Jadi itu seperti yang diterapkan di luar negeri ya, kayak gitu. Jadi utuh gitu, utuh semuanya, termasuk di dalamnya itu tunjangan-tunjangan, jadi tidak lagi berbunyi tunjangan gitu. Jadi semuanya sudah satu gitu. Nah, itu nominalnya mungkin jauh lebih besar dibandingkan yang sekarang kalau Bapak Ibu guru itu menggabungkan semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu akan lebih menguntungkan Bapak Ibu guru ketika nanti pada saat pensiun gitu. Jadi kalau pensiun itu kan kalau selama ini kan mungkin dianggap mungkin tidak sesuai dengan ininya ya, dengan nominal yang diterima atau bagaimana lah gitu. Saya belum memahami skemanya pensiun. Tetapi yang saya tahu bahwa kalau dilakukan skema single salary ini itu sangat juga menguntungkan untuk posisi bagi teman-teman guru yang yang sudah pensiun gitu. Jadi bisa akan sangat bermanfaat di kedepannya. Nah, selanjutnya itu adalah kenaikan tunjangan guru honorer ya. Jadi ini juga telah disampaikan oleh Pak Mendikdasmen ya, bahwa ada peningkatan insentif yang naik ya dari 300.000 menjadi 400.000 per bulan bagi guru-guru honorer, dan ini berlaku untuk guru honorer maupun yang non ASN ya. Kemudian implementasi ini menunggu dari APBN dan Juknis resminya. Ini sebenarnya sudah dibahas juga di anggota DPR RI ya, dan ini sudah disetujui bahwa yang akan terjadi kenaikan itu sebesar 400.000. Nah, kemudian ada informasi tambahan yaitu beasiswa 150.000 guru tahun 2026. Ini dikhususkan untuk guru-guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 ataupun S1. Kemudian ada dukungan biaya pendidikan per semester itu kalau nggak salah 3 juta. Kemudian peluang peningkatan kualifikasi akademik ya melalui berbagai macam pelatihan untuk persiapan di tahun 2026 dan seterusnya. Apalagi nanti ada kewajiban di mulai kelas 3 itu bahasa Inggris itu sudah menjadi wajib gitu. Nah, kemudian kebijakan beban kinerja guru atau beban kerja guru di sini bahwa nanti mungkin tidak lagi wajib ya untuk tatap muka 24 jam itu nanti tidak akan diwajibkan lagi gitu, karena kalau berbasis kinerja itu ya tidak harus monoton 24 jam pelajaran tatap muka gitu. Kemudian nanti ada hari guru belajar ya, hari belajar guru 1 hari per pekan. Jadi guru itu untuk meningkatkan kompetensinya 1 hari itu full hanya untuk belajar bagi Bapak Ibu guru. Nah, misalnya belajar coding gitu ya, jadi ada 1 hari itu silakan diatur oleh sekolahnya masing-masing, itu nanti untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian ada pengurangan beban administrasi ya, selama ini kita itu tidak terlepas ya dari administrasi, sama fokus pada kualitas pembelajaran gitu ya. Jadi kita bisa fokus apa saja yang harus disampaikan kepada siswa kita gitu. Nah, untuk perlindungan hukum untuk guru, jadi saat ini itu memang kalau dibicara terkait dengan hukum perlindungan guru itu masih sangat lemah ya.
seringkali guru-guru itu selalu mendapatkan mungkin perlakuan yang tidak baik dari siswanya, kemudian orang tua juga ikut terlibat di situ. Nah, itu yang pada akhirnya guru-guru itu merasa tidak nyaman ketika mau menegur siswanya ya, karena takut bahwa nanti siswanya lapor ke orang tuanya, kemudian orang tuanya mempidanakan guru. Nah, ini yang sedang lagi juga dibahas agar kedepannya undang-undang perlindungan guru itu segera ditetapkan ya dan diberlakukan, sehingga guru itu kalau misalnya mau menegur siswanya itu tidak perlu takut lagi gitu ya, asalkan ya masih pada koridor yang yang diwajarkan gitu ya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan bahwa reformasi di tahun 2026 ini fokus pada kesejahteraan dan profesionalisme guru. Jadi TPG itu lebih adil karena berbasis kinerja. Nanti ada peningkatan tunjangan honorer dan perluasan beasiswa. Kemudian guru itu dukung dengan perlindungan hukum dan pengurangan beban administrasi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.